Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nana Andriana STGR, calon guru penggerak Angkatan 9, SMK Negeri Penerbangan Aceh, di Kabupaten Aceh Besar. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rika Alpayana, guru TIK di SMK Negeri Penerbangan Aceh. Nah, Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan percakapan pra observasi yang sebelum nanti saya akan mengamati Ibu langsung pada jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan melakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kemudian kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra observasi? Yaitu sebagai persiapan awal Ibu sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita di dalam kelas, gitu ya. Nah, sebelumnya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nanti di kelas? Oke, baik Ibu. Bu Nana, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya ajarkan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi. Yang kedua, peserta didik mampu mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Yang ketiga, peserta didik mampu dan mahir menggunakan fitur lanjutan aplikasi perkantoran, yaitu pengolahan kata, angka, dan presentasi untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi. Begitu. Oh, baik. Nah, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu ya, Bu ya? Yeah. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua yaitu pengetahuan, keterampilan ya Bu ya. Yang pertama, siswa menelaah berbagai aplikasi agar optimal berkomunikasi yang peserta didik mampu membuat fitur aplikasi lanjutan. Oh, baik sekali ya Bu ya. Nah, dari aspek pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, ya udah pasti pada peserta didik kita ya Bu ya. Nah, saya ingin juga mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan peserta didik dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Ibu sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan peserta didik tersebut. Untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, berarti strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang berdasarkan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian Ibu menggunakan model pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL, dan metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan penugasan ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Nanti yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nantinya gitu.
sedangkan media pembelajaran yang saya gunakan beragam contoh ya Bu ya. Beragam contoh aplikasi atau fitur aplikasi perkantoran, LKPD, lembaran kerja, seperti Infocus dan juga laptop Ibu. Nah, kira-kira nih Pak, Bu, kapan nih Bu akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa? Di kelas berapa? Pada jam keberapa gitu mungkin Bu? Kebetulan saya mengajar di kelas 10 Ibu ya, di jurusan TPU di hari Kamis, jam pertama yaitu jam pagi hari ya Bu ya, jam 1-2. Sangat bagus sekali ya Bu ya, karena di jam pertama kedua itu anak-anak masih fresh ya Bu ya, baru masuk, belum tidur Bu ya. Iya. Nah, baik Bu, nanti saya akan datang ke kelas di pembelajaran Ibu di kelas 10 TPU ya, untuk melakukan supervisi kelas, untuk melihat dan akan mengamati hal-hal yang mungkin terjadi pada saat di dalam kelas nantinya, pada saat pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu nanti Ibu melakukan pada saat Ibu melakukan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Mungkin saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti bisa saya persiapkan mulai dari sekarang, mulai dari percakapan kita hari ini ya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih lah Bu Rika atas waktunya bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol cantiknya hari ini. Terima kasih juga. Sudah meluangkan waktunya. Nah, sampai jumpa nanti di kegiatan observasi pada hari Kamis minggu depan ya Bu ya. Nah, kemudian demikian percakapan pra observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti dan juga percakapan pasca observasi ya. Ya, siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Nana. Bayu Pratama. Ya, pasti. Berarti gigi ya? Ada Bu. Fahri. Siap, ada Bu. Khalil. Siap, sakit Bu. Sakit apa? Siap, sakit kaki ya Bu. Kayaknya ya. Misra Aulia. Siap. Tadi ada kan? Ada Bu, tadi dia kemana lagi. Baik, betul. Radil. Siap, ada Bu. Nagali. Siap, ada Bu. Mas Biawan. Siap, Bu. Muhammad Lutfi. Siap, sakit gigi dia Bu. Muhammad Rifan. Siap, Siap, pasti Bu. Putri. Ini ya kalau pas jaringan yang lebih luas dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol standar yang digunakan pada internet dikenal sebagai TCP atau IP. Di iPhone ada kan? IP ada nggak? Ada Bu. Contoh IP gimana? Kan nggak mesti di iPhone, gimana aja kan? Nah, berarti ini fungsi IP ya. Kan ada misalnya IP itu kan biasa kan, IP itu misalnya 00. Iya, alamat IP. IP biasa. Oke, lanjut ya. Sampai sini paham kan? Keunggulan internet. Nah, keunggulan internet salah satunya adalah komunikasi murah. Kedua, Sumber informasi besar. besar. Ketiga, Tantangan baru untuk berusaha.
Keempat, murah kan? Kita hanya mengeluarkan uang misalnya beli paket 75.000. Kalau kita pulang ke kampung kita bisa menghabiskan 5 juta misalnya. Kayak kampung siapa yang jauh? Nah, apa? Ya, satu lagi ya selain itu gosip kayak kalian. Itu besar. Misalnya punya skandal. Ya kan bener. Oke. Yang ketiga, tantangan baru untuk berusaha. Contoh. Jualan bu. Nah, jualan. Saham. Online dari apa? Saham. Kopi. Antara lainnya. Internet sebagai media komunikasi. Nah, beberapa fenomena dan keunggulan internet sebagai media informasi dan komunikasi dibandingkan dengan media lain. Informasi yang didapat lebih mudah, cepat, dan murah dengan jangkauan global dan aplikasi. Email di kalangan misalnya nanti ada kayak ini juga grup. Oke, sampai sini kan? Selanjutnya ini masih nyambung ke gunaan internet ya. Semakin banyak tribun, detik, 1 menit, majalah, brosur dan sebagainya. Yang enggak di sini kita buat A, B, C, D, E, F, G hanya sedang di Indonesia. Ada spot. Nah, on the spot. Nah, itulah salah satu contoh media kita online. Yang apa nih? Tidak. Yang Sehingga mengurangi biaya atau distribusi. Paham kan? Jadi nanti misalnya ada sebutkan contoh media yang image company, berarti contoh misalnya seperti media ini punya nama sudah kan yang kamu bersilaturahmi. 4. Internet sebagai alat itu wilayah. Ya kan? Nah, pikiran ibu termasuk data tidak? Masuk kan? Nah, seperti itulah. Jadi jangan nanti bingung pula data apa yang ditukar. Nah, itu salah satunya ya. Yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Garis bawahi. Yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Jadi, jika suatu bagian dari sambungan network terganggu dari serangan musuh, jalur yang melalui sambungan itu secara otomatis dipindahkan ke sambungan lainnya. Yang ini tadi. Apabila terjadi perang dapat mudah contoh sekarang di atau jaringan itu masuk ke seluruh dunia di tahun 1990. Paham ya di sini ya? Apa sejarahnya bagaimana? Saya belum bisa. Penggunaan itu salah satu perkembangan internet ya. Nah, terakhir koneksi internet. Akan bertanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas akan dijawab jawaban. Gimana? Kamu lagi mau nanya apa? Nggak ada. Kapan pulang? Saya belum tahu. Silakan tanya nanti sama ibu Anda. Kamu Wawan? Assalamualaikum, Ibu Rika. Salam. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah ya, sudah selesai observasi kelas. Kemarin kita sudah melakukan observasi kelas di tanggal 26 Februari di Senin ya, Bu ya. Setelah melakukan observasi, gimana kesan yang Bu Rika dapatkan selama menjalani kelas setelah melakukan observasi? Kesannya alhamdulillah selama saya coaching, selama saya observasi kemarin saya banyak belajar sih ketika sebenarnya mungkin waktu itu
yang hari biasa mungkin saya tidak terlalu seperti itu. Tapi lebih banyak maksudnya menjaga anak-anak itu untuk di laptop atau di komputer gitu kan. Tapi kan ini kita kemarin di dalam kelas gitu kan. Ternyata berinteraksinya tuh lebih seru sih gitu. Anak-anak lebih antusias ya. Ya, menurut pengamatan saya kemarin juga saya lihat anak-anak lebih antusias. Mungkin karena perdana ya. Karena selama ini mungkin Bu Rika kan lebih banyak menggunakan metode berpusat pada guru. Jadi kurang interaksi dengan anak-anak ya saya lihat kemarin misalnya. Tapi kemarin ketika Bu Rika menyampaikan pendahuluan segala macam, anak-anak memang sangat antusias saya lihat. Kenapa? Mungkin karena itu. Kemudian kemarin saya juga melihat metode yang kayak seperti saya sudah menyampaikan ke Ibu, penggunaan KSE, kompetensi sosial dan emosionalnya sudah metodenya sudah bagus digunakan kemarin. Metode pembelajaran sudah baik digunakan di kelas. Kemudian saya juga melihat Ibu juga banyak melakukan modifikasinya misalnya ada hal-hal yang mungkin yang selama ini sebelum kemarin saya bimbing untuk penggunaan KSE ataupun bersosialisasi, mungkin banyak hal-hal yang Ibu mulai terapkan walaupun belum masih mencari-cari arah ya. Kira-kira yang menarik metode kemarin yang digunakan, metode apa di pembelajaran kemarin yang Ibu gunakan yang Ibu kembangkan? Saya sih lebih ke metode lebih ke metode discovery satu. Habis itu kan anak-anak ini kan sebenarnya lebih antusiasnya belajarnya di lab sebenarnya sih kan, mungkin karena informatika ya kan. Jadi makanya lebih ke discovery aja kemarin. Mungkin Ibu bisa melihat nanti dari hasil pengamatan saya kemarin kan saya juga sempat yang diobservasi kan saya sempat buat catatan lembar pengembangan diri ya. Di sini kan ada rencana pengembangan diri, mungkin Ibu bisa lihat di sini ada beberapa yang saya buat catatan mungkin bisa ditingkatkan di pembelajaran Ibu selanjutnya. Ini nggak ada yang kurang atau yang salah di pembelajaran Ibu, cuman ini hanya untuk peningkatan kita pembelajaran yang sama karena di pembelajaran ke depan kan pasti ada peningkatan lah yang akan Ibu buat pasti seperti itu ya. Jadi mungkin kemudian kemarin untuk pembagian kelompok mungkin karena kita timingnya juga kemarin tidak terlalu lama, jadi mungkin di diskusi kelompok mungkin bisa ditingkatkan lagi kemarin karena memang kemarin yang agak kurang mungkin karena kita timingnya cuma 1 jam karena kita kan jam Ibu kemarin terpotong ya karena jamnya jam 1 jam sebelum istirahat ya. Jadi kan anak-anak kan udah istilahnya udah pikirannya keluar ketika anak-anak lain udah keluar, anak-anak lihat yang lain ya. Makanya kadang-kadang saya itu jadi kendala. Iya, maksudnya kendalanya tuh di situ. Jadi kalau misalnya saya langsung lanjutkan, kadang-kadang kasihan nanti di kantinnya udah tidak ada makanan. Ya, jadi kan kendalanya tuh di situ. Nah jadi di bagian mana yang kira-kira nanti Ibu akan tingkatkan lagi? Saya sih lebih meningkatkannya ke praktek sih. Jadi anak-anak itu tidak bosan juga. Jadi kalaupun misalnya mereka setidaknya ya Bu, misalnya kalaupun mereka tidak terlalu paham dengan apa yang dimaksud dengan misalnya seperti website yang enggak seperti kemarin kan Bu, tapi kan setidaknya mereka tuh tahu gitu apa yang harus kita buka saat berselancar di internet. Ya mungkin karena kemarin antusiasnya menurun karena yang pertama udah di jam istirahat ya Bu ya. Jadi mungkin ke depan mungkin bisa dapat dilakukan misalnya kesepakatan kelas mungkin Bu. Jadi apakah istirahat dulu baru masuk, jadi nggak terpotong atau masuk dulu baru istirahat. Jadi mungkin anak-anak juga akan lebih termotivasi Bu ya. Insya Allah ke depan kalau misalnya ada seperti itu, saya dapat jam seperti itu, mungkin lebih ke diskusi kelas ya. Jadi mungkin hanya itu Bu Rika, mudah-mudahan ke depan makin sukses dan
segala yang saya amati kemarin bisa ditingkatkan di pembelajaran selanjutnya. Dan mungkin tambahan sedikit mungkin refleksi di anak-anak dan Iya, siap. jadi mungkin hanya itu Bu Rika. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama Bu Nana. Assalamualaikum, sehat-sehat Bu. Amin, insyaallah semoga kita sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sukses semua.